Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurzaki dari kelas 12 MIPA 1. Sini saya akan menjelaskan presentasi literasi saya. Saya membaca buku yang berjudul Budidaya Bisnis Jahe, Lengkuas, Kunyit, dan Kencur. Di bab pertama menjelaskan mengenai potensi pasar rimpang. Apa itu rimpang? Rimpang adalah bagian dari tanaman rempah yang tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas serta akar baru. Rimpang umumnya memiliki fungsi tambahan. Selain fungsi pokok seperti batang, paling umum adalah menjadi tempat penyimpanan produk metabolisme atau metabolit tertentu. Rimpang juga menyimpan minyak asiri dan alkaloid yang berkhasiat untuk pengobatan. Sementara itu, rimpang yang membesar dan menjadi penyimpanan cadangan makanan biasanya dalam bentuk pati, dinamakan tumber. Manfaat rimpang yang pertama, digunakan dalam bentuk segar sebagai bumbu masak, pewarna alami, bahan pembuatan jamu tradisional, bahan pembuatan minuman hangat seperti wedang jahe, jamu beras kencur. Yang kedua, dikeringkan untuk dijadikan simplisia sebagai bahan baku aneka industri pengolahan rimpang, dari industri farmasi, industri makanan, minuman, hingga industri kosmetik. Kemudian bab 2 menjelaskan persiapan budidaya. Jenis tanah yang digunakan untuk menanam rimpang, yaitu tanah yang memiliki jenis hitam berpasir. Selain mencegah air tergenang dan menjaga kelembapan tanah tidak terlalu tinggi, tanah berpasir mendukung perkembangan rimpang jahe menjadi lebih mudah. Namun pertumbuhan rimpang jahe yang ditanam di tanah merah kurang maksimal. Ketersediaan air. Ketersediaan air sangat penting, terutama pada awal masa pertumbuhan bibit setelah ditanam di lahan. Karena itu umumnya petani memulai masa budidaya pada awal musim hujan, sehingga tidak memerlukan penyiraman lahan. Selanjutnya, setelah berusia sekitar 4-5 bulan, tanaman rimpang sudah relatif tidak membutuhkan air, sehingga lahan tidak perlu disiram atau diairi hingga waktu panen tiba. Kemudian peralatan budidaya, yaitu baja atau traktor tangan digunakan untuk mengolah lahan menjadi gembur dan siap ditanami. Cangkul dan sabit sehari-hari digunakan untuk merapikan bedengan di lahan dan menyiangi gulma. Garpu tanah digunakan untuk memudahkan proses pemanenan. Kemudian alat penyemprot yang digunakan sebaiknya yang bekerja secara elektrik otomatis sehingga memudahkan operasional kerja dan mempercepat pekerjaan di lahan ketimbang menggunakan yang manual. Memilih bibit yang berkualitas. Kriteria bibit yang berkualitas sebagai berikut. Yang pertama, bibit berasal dari tanaman rimpang yang dipanen dengan umur minimum 1 tahun. Lebih tua lebih baik, dengan umur bibit maksimum 18 bulan. Yang kedua, bibit dalam kondisi sehat, utuh dan tidak memiliki luka. Bibit yang mengalami luka biasanya berpotensi mengalami serangan jamur dan busuk. Yang ketiga, bibit sebaiknya tidak memiliki tunas atau bakal batang, karena bibit yang sudah tumbuh tunas dan kuncup berpotensi mengalami stres saat akan dipotong berdasarkan mata tunasnya. Yang keempat, bibit memiliki banyak mata tunas. Semakin banyak mata tunas, semakin banyak calon bibit yang bisa diperoleh. Persiapan pupuk. Jenis pupuk yang digunakan oleh penulis saat ini adalah pupuk kandang yang berasal dari kotoran sapi dan pupuk postal yang berasal dari kandang ayam.
Ayamnya ayam ras daging atau ayam potong. Pupuk yang dibutuhkan sekitar 8 ton untuk lahan tanam rimpang seluas 1 hektar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.